Oke, kita lanjut pembahasan kita masih tetap di bagian pengungsi imigran gelap. Tapi kalau kita sebut sebagai pengungsi ataupun imigran nggak pantas. Kita sebut mereka adalah penyelundup. Tapi yang menyelundupkan siapa ya? Kita tahu sendiri, udah dibahas di konten-konten sebelumnya. Dan hari ini mahasiswa ada unjuk rasa lagi di Aceh ya. Mari kita doakan mereka agar semua yang ikut berdemo bisa dalam keadaan sehat walafiat dan menyelesaikan konflik dan membuahkan hasil yang sesuai diinginkan oleh masyarakat. Mereka adalah pejuang-pejuang muda Aceh untuk mempertahankan tanah kelahiran, tanah nenek moyang, tanah tumpah darah kita semua. Oke, mungkin di demo-demo sebelumnya, itu sebelum ada demo kemarin yang viral tanggal 27 apa ya, itu kan viral sampai ditanggapi oleh media-media luar negeri. Itu sebelumnya pun sudah ada demo-demo yang berjilid-jilid lah, dari demo masyarakat, demo pemuda itu sudah ada. Lalu yang viral itu kan yang tanggal 27 kemarin demo, lalu ada tanggapan dari luar negeri, lalu dikecam oleh UNHCR. Konyol UNHCR ini. Orang pribumi mempertahankan tanah kelahirannya kok malah dikecam, disalahkan. Bukan hanya UNHCR, orang-orang pribuminya pun banyak yang menyalahkan, yang katanya merusak marwah bangsa. Justru yang merusak marwah bangsa itu yang menyalahkan mahasiswa yang kemarin demo. Seharusnya kalau memang mereka merasa dirinya itu dilahirkan di tanah Indonesia, jangan seperti itu caranya. Justru kalian yang merusak marwah bangsa, merusak kehormatan bangsa ini, dan dipandang oleh negara-negara lain bahwa Indonesia ini takut untuk menghadapi mereka. Dan semoga demo hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun, dan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Lanjut kita membahas tentang kedatangan Rohingya yang kemarin di Deli Serdang atau di Langkat. Itu sudah menerima penolakan dari Aceh, akhirnya mereka berubah haluan dan mendaratlah di Langkat. Dan menurut sumber-sumber berita, itu sebenarnya sebelumnya itu sudah ada yang dihalau, yang masuk ke perairan Indonesia itu sudah dihalau oleh tim patroli dari AL kita ya. Tapi sebelum dia masuk ke perairan Indonesia itu sebenarnya dari India itu sudah digiring. Jadi angkatan laut India ini sudah menggiring mereka ke arah perairan Indonesia. Dan ditolaklah, ketemu dengan patroli di Indonesia, perbatasan Indonesia, ditolaklah, digiring lagi ke perairan tengah samudra. Jadi ini antara si pengungsi yang mendarat di Langkat ini ya, antara orang-orang yang dihalau itu, atau mungkin ini yang baru dan yang dihalau itu belum mendarat. Kalau menurut saya sih, kalau si pengungsi ini sudah dihalau jauh, kayaknya ini ada yang lain lagi. Ketika si patroli ini menghalau pergi ke jauh, ternyata kapal itu mungkin beriring-iringan. Ketika si kapal patroli kita mengiring ke tengah samudra, ternyata di belakang ada yang masuk melewati perbatasan Indonesia. Nah, ketika masuklah ke Aceh, dihalau di Aceh, dia akhirnya berubah haluan, putar balik, akhirnya terdampar dan mendaratlah di Langkat dengan alasan kapalnya bocor. Kemungkinan begitu sampai ke pinggir dibocorin. Kalau mau bocor sudah dari zaman-zaman dia di tengah sudah hancur, kapal itu udah tenggelam, nggak sampai ke pinggir. Ini kok terdamparnya kapal, rusaknya kapal, bocornya kapal pasti selalu di pantai, di pinggir. Kan udah di rencana, berarti nanti begitu sampai kapal itu kita bocorkan, kapal itu kita rusak. Dan nakoda kapalnya dikabarkan hilang atau berpindah ke kapal lain. Itu kayaknya mustahil, nakodanya ada di rombongan itulah.
Kalaupun dia tidak ikut, berarti ada di kapal besar yang membawa mereka kembali lagi ke Bangladesh. Kemungkinan mereka dilepas di waktu sudah masuk ke perbatasan Indonesia, pindah dari kapal besar ke kapal kecil, mereka dilepas tanpa ada nakodah yang mengendalikan kapal tersebut, biar dia jalan sendiri gitu ya, tersapu ombak ke pinggir. Itu kemungkinan bisa terjadi, tapi kemungkinan besarnya si nakoda ini ada di dalam rombongan itu, tapi mereka mengatakan, rombongan itu mengatakan bahwa nakodanya udah pindah ke kapal lain biar tidak dipermasalahkan. Nah, kemungkinan besar seperti itu. Lalu kenapa Indonesia masih tetap menerima terus, dan pemerintahnya pun mengatakan demi kemanusiaan dan demi kemanusiaan? Luar negeri, India saja sudah mendorong ke perairan Indonesia, dari Australia mendorong ke perairan Indonesia, kok Indonesia terima begitu saja, terima saja dibodohi oleh negara luar negeri. Dorong kembali ke perairan mereka. Kalau nanti mereka nolak, kita kembali juga yang teriak HAM. Jangan cuma mereka yang teriak HAM ke kita. Dorong dong. Ayo, AL-nya dorong dari tengah ke perairan Australia. Ketika nanti sudah masuk ke perairan Australia, sampai ditolak, kita teriak HAM. Nah, nanti kalau kita udah teriak HAM, coba mereka berani nerima apa enggak? Kalau mereka tetap kekeh menolak, itu sudah bukan resiko kita lagi, karena itu sudah melanggar HAM. Kita bebas, kita punya hak juga menolak, punya hak juga untuk hidup berdampingan dengan bahagia di negeri kita sendiri. Nah, ini sekarang Menlu kita Bu Retno sedang bertolak ke Myanmar dan ke Bangladesh untuk menyelesaikan juga permasalahan ini. Semoga nanti pulang pun Bu Retno itu membawa kabar baik bahwa si orang-orang Rohingya ini bisa dikembalikan ke negara mereka dan selesai sudah urusan kita. Tinggal mengurusi tentang UNHCR dan antek-anteknya nanti mau diapakan di Indonesia itu. Nah, kemarin UNHCR juga sudah menghindar, hilang, nggak bisa dihubungi sampai sekarang, sampai 2 kali 24 jam setelah kedatangan pengungsi-pengungsi yang ada di Langkat, yang ada di Sumut. Itu UNHCR tidak bisa dihubungi. Kenapa? Ada apa dengan UNHCR? Apa karena UNHCR itu sudah tahu bahwa orang-orang yang menyambut kedatangan mereka di Langkat itu sudah tahu ada kejanggalan. Salah satu contoh kejanggalannya adalah di kartu UNHCR yang memiliki tempat kelahiran dan tanggal kelahiran yang sama. Dan mungkin UNHCR tidak mau terlibat dan tidak mau ribet, akhirnya mereka lebih baik menghilang. Nah, berarti dari situ bisa kita lihat bahwa tidak ada tanggung jawabnya UNHCR. Nah, kita lanjut lagi nanti di konten berikutnya, tapi jangan lupa padamkan yang masih merah tombol subscribe-nya biar kami tetap semangat untuk menyerukan ini. Kita lanjut ke konten selanjutnya.